Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas superior, di mana nanti saya akan memeriksa bagian dari bahu, kemudian lengan atas, siku, dan lengan bawah, serta pergelangan tangan dan tangan. Oke. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, mungkin Bapak bisa berdiri dan kemudian membuka baju. Baik, di sini saya sudah mencuci tangan dan memakai handscoon, tapi Pak mungkin bisa menghadap ke belakang. Baik, yang pertama adalah kita menginspeksi skapula dan otot-otot sekitarnya, di mana tidak terdapat sikatris, kemudian pembengkakan, deformitas, atrofi otot, dan posisi yang abnormal. Dilihat pula pada bagian skapula Bapak, pada bagian pahu, tidak ada pembengkakannya di bagian sendi kapsul, baik itu di kapsul anterior ataupun di tonjolan di bursa subakromial di bagian bawah otot deltoid. Selain itu, tidak ada pula perubahan warna, kemudian tidak ada perubahan kulit atau perubahan bentuk yang tidak biasa atau kita sering sebut sebagai deformitas. Baik Pak, Bapak bisa melakukan gerakan eksternal rotasi, di mana angkat tunan setinggi bahu, kemudian tekuk siku dan putar lengan bawah ke arah atas. Gerakan internal rotasi, di mana taruh satu tangan di belakang dan sentuh tulang skapula. Gerakan fleksi, yakni mengangkat lengan ke depan lalu ke atas kepala. Gerakan ekstensi, di mana angkat lengan ke belakang. Gerakan abduksi, yakni mengangkat lengan ke samping lalu ke atas kepala. Gerakan abduksi, yakni menyilangkan lengan di depan tubuh. Selanjutnya adalah gerakan rotasi eksternal. Lalu gerakan rotasi internal. Kemudian untuk bagian bahu dan lengan atas, dimana kita inspeksi dulu apakah ada pembengkakan, dimana kita inspeksi terlebih dahulu tidak ada pembengkakan pada lengan bagian atas pasien, namun pada bagian lengan terdapat sikatris atau jaringan parut seperti ini, dan tidak ada pula atrofi. Selanjutnya adalah crossover test, dimana kita mempalpasi apakah ada pembengkakan atau nyeri dengan cara mengadduksi lengan menyeberangi dada seperti ini. Selanjutnya adalah the appraised stretch test. Tapi Pak, mungkin Bapak bisa menyentuh bagian skapula Bapak dengan menggunakan sisi tangan yang lainnya. Di sini normal ya Pak, karena Bapak bisa menggapai atau menyentuh ujung-ujung jari yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah near impingement sign test, di mana saya akan menggunakan bagian skapula, kemudian tangan pasien, tadi diangkat satu. Di mana Bapak tidak merasakan nyeri ya, berarti hasilnya negatif, karena hasilnya positif apabila ketika diangkat tangannya 7-120 derajat mengalami nyeri. Baik, selanjutnya adalah Hawkins impingement sign test, di mana kita fleksikan bahu pasien 90 derajat seperti ini, kemudian kita rotasikan bagian lengan bawah ke arah internal seperti ini. Selanjutnya adalah tes supraspinatus strength, di mana Bapak elevasikan tangan 90 derajat. Kemudian Pak, pada saat saya memberikan tekanan pada tangan Bapak
lakukan dengan mengidentifikasi oleh Cranon, proses oleh Cranon. Kemudian kita menekan bagian epicondylus lateral dan medial. Setelah itu, setelah mengidentifikasi proses oleh Cranon, kemudian epicondylus lateral dan epicondylus medial, maka ketiga bagian ini ketika di bagian lengan bawah digerakkan, maka akan membentuk seperti segitiga sama kaki. Selanjutnya adalah inspeksi siku dan lengan bawah, di mana kita menahan lengan sekitar 70 derajat dengan tangan yang berlawanan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi bagian dari epicondylus medial dan epicondylus lateralnya. Setelah itu kita juga bisa menginspeksi bagian siku, yakni bagian permukaan extensor dari ulna sepanjang ini. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi prosesus oleh Cranon. Di sini juga kita bisa melihat apakah ada pembengkakan atau fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi. Selanjutnya adalah inspeksi, di mana kita mengobservasi posisi tangan saat digerakkan. Coba digerakkan Pak tangannya. Selanjutnya kita juga bisa melihat di sini mulus ya tangannya, tidak ada luka atau semacamnya. Kemudian kita juga bisa melihat atau menginspeksi bagian telapak tangan, permukaan telapak tangan, dan bagian pergelangan tangan. Tidak ada deformitas dari pergelangan tangan, kemudian telapak tangan, punggung tangan, dan juga jari-jari tangan, tidak ada deformitas. Lalu bagian tenar dan hipotenar, bagian sini juga normal. Tidak ada pula penebalan dari tendon flexor dan fleksi pada kontraktur jari-jari. Selanjutnya adalah palpasi, yakni pada bagian medial dan pada bagian lateral. Untuk menilai apakah ada nyeri, selanjutnya adalah kita melakukan palpasi pada jari-jari, di mana hal ini untuk menilai apakah ada nyeri atau pembengkakan. Selanjutnya adalah range of motion dari pergelangan tangan, gerakan fleksi, yakni dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah. Kemudian gerakan ekstensi dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Selanjutnya adalah gerakan adduksi. Selanjutnya gerakan adduksi, yakni deviasi radial dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Dan gerakan telapak tangan mendekati garis tengah. Selanjutnya adalah gerakan abduksi atau deviasi ulnar dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah, di mana gerakan telapak tangan menjauhi garis tengah pergelangan tangan. Selanjutnya adalah range of motion dari jari tangan. Fleksi, kepalkan jari-jari tangan dan taruh ibu jari di atas kepalan tangan. Selanjutnya gerakan ekstensi, lebarkan jari-jari tangan. Gerakan abduksi, perlebar jari-jari tangan selebar-lebarnya. Lalu gerakan adduksi, dekatkan jari-jari tangan. Selanjutnya adalah range of motion dari ibu jari. Yang pertama adalah gerakan fleksi, yakni gerakan ibu jari melewati telapak tangan dan sentuh bagian bawah dari jari kelingking. Setelah itu gerakan ekstensi, gerakan ibu jari menjauhi dari telapak tangan. Lalu gerakan abduksi dan adduksi, di mana kita mengangkat ibu jari, kemudian untuk abduksi menjauhi dari telapak tangan dan adduksi mendekati telapak tangan. Kemudian gerakan oposisi, yakni gerakan ibu jari menyentuh tiap ujung jari lainnya. Selanjutnya adalah bagian manuver, yakni thumb movement, di mana genggam ibu jari kemudian gerakan ke arah deviasi ulnar. Setelah itu thumb adduction dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas, kemudian angkat ibu jari ke atas. Selanjutnya adalah tino sign, di mana kita menekan bagian nervus medianus seperti ini. Bagian dari nervus medianus. Selanjutnya adalah tes Fallen sign. Tapi Pak, mungkin Bapak bisa mempertemukan kedua punggung tangan Bapak lalu tekan. Tahan selama 60. Selanjutnya adalah tes Fallen sign. Tapi Pak, mungkin Bapak bisa menjepit kertas ini. Jadi bisa kita lihat ya Pak, di sini hasilnya normal karena tidak ada gerakan fleksi dari sendi flexor pollisomus akibat adanya kompensasi otot saat menjepit kertas. Baik, sebagai kesimpulan bahwasanya tes ekstremitas superior, yakni di bagian bahu, bagian lengan atas, bagian siku, bagian lengan bawah, bagian pergelangan tangan dan tangan, itu semua hasilnya normal ya Pak. Hanya saja tadi pada bagian lengan atas terdapat jaringan paru. Demikian dari demonstrasi pemeriksaan ekstremitas superior.